Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, ya di sini kita lanjut terkait dengan manajemen mutu terpadu yang terintegrasi dengan ISO 9001. Sebelumnya, di dalam kelas ini, ya teman-teman silakan yang ada kuis, tes tertulis, ya nanti kita akan kembangkan menjadi sebuah tugas yang mana tugas ini bisa diintegrasikan dengan dunia nyata, dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi metode penyampaiannya lebih banyak kepada 50% teori, 50% praktek di lapangan. Oke, nah untuk sumber saya ambil dari beberapa buku dan beberapa jurnal. Ya, salah satunya adalah menurut Susan Berg, ini buku lama. Ya, kalau teman-teman mau yang lokal juga bisa, ya silakan nanti dicari sumber-sumbernya untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, dari kurang lebih 63 slide yang akan saya sampaikan dalam malam ini, saya akan sedikit cepat, nanti silakan teman-teman untuk menanyakan lewat chat Zoom boleh, lewat langsung ke Resen juga boleh. Baik, di dalam sistem manajemen mutu atau quality management system, nah ini konsep dan kerangka kerjanya adalah bagaimana ya mahasiswa mempelajari dasar dan kerangka kerja sistem manajemen mutu sebagai pondasi pemahaman ya, terutama untuk kepada pelanggan. Di mana sistem manajemen mutu ini adalah tujuannya konsumen memuaskan atau memuaskan konsumen. Kemudian dari proses bisnisnya, nah ini ketika teman-teman nanti berkecimpung di quality management system, ya pastikan mapping teknik pemetaannya nanti akan kita bahas sedikit terkait dengan PSM dan pengelolaan proses bisnisnya ini diidentifikasi area perbaikan kualitasnya sehingga sebelum dan sesudah pekerjaannya kita cek, kita kontrol. Jangan sampai pekerjaan kita yang tidak baik bisa kelolosan ke step atau ke line selanjutnya. Kemudian terkait dengan KPI dan SOP, nah ini kerangka kerjanya adalah sesuai dengan SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya mungkin nanti teman-teman di sini ada yang mengetahui SOP-nya sudah sesuai SKKNI atau belum. Ya, yang mana pemerintah sudah membuat ribuan SKKNI. Ya, silakan nanti kalian lihat di JDI Kemenaker, itu di sana semua sudah dibuatkan oleh pemerintah terkait dengan SOP dan KPI-nya. Kemudian terkait dengan Six Sigma dan alat kualitas, nah ini nanti kita bandingkan ya Six Sigma dengan The Mic ya atau dengan Seven Tools atau dengan yang lainnya atau dengan TPS yaitu Toyota Production System. Ini silakan mau pakai yang mana yang lebih memudahkan. Kemudian yang terakhir terkait dengan ISO 9001 dan implementasinya ini kurang lebih ada 10 klausul. Ya nanti hanya kulitnya saja kita belajar, kulitnya saja tidak mendalami. Untuk mendalamannya nanti kita ketemu di next selanjutnya. Oke, di dalam pengenalan sistem manajemen mutu atau quality management system, ini mulai dari sejarah perkembangan manajemen mutu, mulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sampai saat ini sudah memasuki kepada tahap 5.0. Ya, di mana era perkembangan manajemen mutu ini sangat sederhana, ya, sama seperti Six Sigma, sama seperti Toyota Production System. Nah, pentingnya di dalam mengendalikan mutu sebagai proses ini adalah bagaimana ketika kita bisa menghasilkan sebuah kualitas pelayanan. Dalam arti bagaimana dalam produk yang kita buat ini bisa memuaskan konsumen, yaitu eh, sebuah proses akhir di mana S yang pertama adalah supplier, kemudian input, kemudian proses, kemudian output, dan terakhir adalah customer. Nah, di mana di dalam bisnis proses, si POC ini adalah yang paling diutamakan, sehingga kita bisa mengetahui metode ya, yang digunakan dalam materi ini adalah meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi ya. Nanti silakan teman-teman
ajukan pertanyaan ya, karena ini standar ya, dasar dari terkait dengan sistem manajemen mutu ya. Kalau misalkan di luar ini lumayan nilai-nilai proyeknya bisa puluhan juta. Tapi di sini nanti teman-teman bisa menerapkan ya, bahwa dari hasil materi ini bisa diterapkan di dunia usaha ataupun di dunia industri. Nah, ini untuk evolusi konsep manajemen mutu yang mulai dari RI 1, RI 2, RI 3, 4 sampai dengan social engineering. Kemudian tokoh-tokoh penting dalam manajemen mutu ini salah satunya adalah Edward Deming terkait yang dikenal dengan PDCA, tapi jangan dipelesetkan ya. Ya, PDCA ini adalah Plan, Do, Check, Action, bukan Plan, Do, Cancel Again. Kemudian menurut si Joseph M. Juran, ya ini terkait dengan pengendalian mutu dan peningkatan mutu ini menekankan kepada pentingnya manajemen mutu dalam semua tingkatan organisasi, baik dari atas sampai dengan tingkat yang paling bawah. Nah, kemudian menurut si Philip Crosby, ini menekankan bahwa biaya pencegahan selalu lebih rendah daripada biaya kegagalan. Ya, ini contohnya seperti recall produk yang sudah sampai di konsumen kemudian di recall. Nah, ini biayanya akan lebih besar daripada kita mencegah eh, kegagalan. Ya. Nah, ini menjadi sebuah dasar gitu ya, di mana Deming, Juran, dan Crosby ini saling berkaitan, ya saling berkontribusi untuk membentuk dasar dari praktik manajemen mutu yang lebih modern. Nah, mengapa sih mutu menjadi faktor penting? Ya, karena sebagai keunggulan kompetitif, di mana banyak perusahaan pesaing yang mengabaikan sebuah kualitas gitu ya, tapi mereka lebih mementingkan efisiensi biaya sehingga kualitasnya diabaikan, alias ada harga, ada kualitas. Mau barang berkualitas, otomatis harga yang harus dikeluarkannya lebih dalam. Kemudian kepuasan pelanggan, ya di mana ketika teman-teman membeli sebuah produk dengan kualitas yang baik, maka ini akan menambah kepercayaan dari customer, ya sehingga produk yang kita gunakan awet, produk yang kita gunakan tahan lebih lama dibandingkan kita membeli produk yang lebih murah tetapi kualitasnya diabaikan. Kemudian sebagai standar mutu internasional, ya ini memungkinkan perusahaan bisa bersaing di pasar global, ya di mana standar ISO 9001 2015 ini menjadi harapan pelanggan di seluruh dunia. Nah, saat ini ya belum keluar, tetapi di pedomannya sudah keluar yang 2025, ISO 9001 2025 sudah keluar di sistem di webnya ISO, tetapi memang belum disosialisasikan. Nah, ini cukup lumayan harganya cukup mahal gitu ya untuk mendownload bukunya ISO 9001 seri 2025. Di dalam kerangka kerja sistem manajemen mutu, ya, di dalam pembelajaran ini adalah bagaimana mahasiswa akan memahami struktur dasar kerangka kerja quality management system. Ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya di dunia usaha dan dunia industri. Nah, di dalam kerangka sistem manajemen mutu ini, ya silakan teman-teman mengadopsi pada plan do check action, jangan plan do cancel again. Diusahakan quality management system ini selalu continuous improvement atau CI. Prinsip dasarnya, ya sebagai kita ingin memenuhi kualitas atau kepuasan dari pelanggan, maka prinsip dari sistem manajemen mutu ini adalah fokus pada pelanggan. Jadi pelanggan adalah raja. Kemudian dari peningkatan CI, continuous improvement, selalu ada improvisasi, selalu ada inovasi, selalu ada perbaikan, walaupun itu cuma 1%, walaupun itu cuma 0,5%, selalu diperbaiki. Kemudian mulai dari kepemimpinan, ya, ini sebagai leader harus memberikan contoh gitu ya kepada bawahannya, jangan cuma sebatas touch screen cuma tunjuk-tunjuk aja gitu. Tetapi sebagai leader kita harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Kalau memang memberikan contoh ya berikan dengan pekerjaan ya bukan dengan cacian atau dengan makian. Kemudian libatkan seluruh komponen ya seluruh karyawan mulai dari atas sampai bawah libatkan ya minimal ketika sebelum dikerjakan dicek
dan ketika sudah dikerjakan juga dicek ya, sehingga ini akan melibatkan seluruh komponen. Ketika sudah kita cek ternyata ada material atau produk yang tidak baik, maka saat itu juga langsung diacungkan atau ditekan tombol kuningnya, atau langsung komunikasi dengan foreman, leader atau supervisornya atau bagian QC-nya untuk memastikan bahwa produk tersebut bisa dilanjutkan atau tidak pekerjaannya atau prosesnya. Nah, dengan pendekatan proses tersebut ya kita bisa memahami bahwa pengelolaan proses di dalam sistem manajemen mutu ini adalah untuk menaikkan produktivitas dengan menurunkan biaya yang sekecil-kecilnya. Jadi mau 1%, mau 100 rupiah, 1000 rupiah, ini akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Komponen sistem manajemen mutu yang pertama adalah kebijakan mutu. Nah, kebijakan mutu ini yang dikeluarkan oleh direksi, direktur, pimpinan, ya sehingga menjadikan sasaran mutu ini sebagai target yang spesifik yang ingin dicapai organisasi terkait dengan quality management system. Kemudian adanya manual mutu yang ketiga, ini menjelaskan ya bahwa dokumen quality management system ini secara keseluruhan mulai dari SOP, instruksi kerja, JSA, job desk, laporan harian kerja, ini semuanya dilengkapi, semuanya dipatuhi. Kemudian yang kelima, ya adanya rekaman dan dokumentasi. Nah, ini komponen sistem manajemen mutu ini sudah sesuai dengan standar SKKNI, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan dokumentasi. Di dalam integrasi quality management system dalam organisasi, ya kita ketahui bahwa ini semuanya ada irisan, ada saling ketergantungan, adanya integrasi, adanya jaringan di dalam sebuah proses quality management system, sehingga ketika quality management system ini berintegrasi dengan baik, maka perusahaan dapat mencapai peningkatan efisiensi. Yang mana kalau kita belajar terkait dengan kenaikan produktivitas, pasti diimbangi dengan turunnya biaya atau cost. Sehingga barang yang kita produksi, barang yang kita kerjakan tidak ada yang di rework, tidak ada yang NG, tidak ada yang dikembalikan atau di recall, semuanya sampai ke tangan pelanggan ini dengan hati yang memuaskan. Ya, dalam arti ketika kita buat produknya bagus, ya, produk yang berkualitas, pelanggan bayar mahal pun mereka tidak akan kecewa. Ya, berbeda dengan mohon maaf kita beli barang yang lebih murah, tetapi kualitasnya tidak sebanding. Nah, ini akan menjadi sebuah pemborosan, yaitu waste. Nah, di dalam kepuasan dan fokus pelanggan, ya tujuannya adalah bagaimana mahasiswa bisa menganalisis apa saja sih bahwa kepuasan pelanggan ini bukan hanya sekedar dari faktor produk, harga, tetapi juga mulai dari bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun bahkan sampai dengan service after sales atau sales after service, gitu ya. Jadi bagaimana di dalam kepuasan pelanggan ini perlu kita jaga, jangan sampai nanti ketika pelanggannya kapok, tidak puas, maka dia akan stop membeli produk kita. Nah, di dalam memahami kepuasan pelanggan, ya, di mana kita bisa mengharapkan pelanggan, ya, ketika kita buat produk sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, ini akan menjadi sebuah permintaan yang tidak akan berhenti. Ya, ketika ada kompetitor yang lain yang membuat produk yang sama, ketika kualitasnya sudah diuji, maka pelanggan tidak akan berpaling ke lain hati. Ya, pengalaman pelanggan, kemudian umpan balik sampai dengan peningkatan berkelanjutan, ini menjadi sebuah indikator kunci keberhasilan sistem manajemen mutu. Jadi sistem manajemen mutu ini bukan hanya sekedar di internal, tetapi juga di eksternal ini diperbaiki sehingga
di dalam QMS, Quality Management System ini tidak hanya berputar di internal saja, tetapi berputar dari hulu sampai dengan ke hilirnya. Nah, di dalam kepuasan pelanggan ini ada model Kano. Ya, ya contoh rem yang berfungsi pada mobil, kemudian koneksi internet yang stabil untuk layanan online, ini menjadi sebuah kebutuhan dasar. Ya. Kemudian contoh yang kedua, efisiensi bahan bakar mobil, kemudian kecepatan layanan internet ini menjadi sebuah kebutuhan kinerja. Dan yang ketiga adalah contoh dengan adanya fitur inovatif ya pada smartphone, pada mobil, kemudian adanya layanan tambahan gratis yang diharapkan, ini menjadi sebuah kebutuhan menarik. Jadi dari model Kano ini kita bisa menaikkan continuous improvement, selalu ada evaluasi, selalu ada inovasi berdasarkan tiga kebutuhan ini, kebutuhan dasar, kinerja, dan kebutuhan yang menarik. Sehingga kita lihat beberapa produk, misalkan gadget, gitu ya, Samsung, gitu ya. Samsung ini hampir 3 sampai 6 bulan sekali dia selalu continuous improvement, selalu membuat inovasi-inovasi tiada henti. Ya, kemudian sekarang sudah banyak mobil-mobil Cina ya, yang lebih murah harganya, kualitasnya pun sekarang mereka sudah mulai memperbaiki. Ya, walaupun masih banyak spare part yang masih inden gitu ya. Jangankan Cina, Korea pun terjadi gitu ya. Nah, ini hanya salah satu gitu ya. Mulai Toyota ini mereka tetap walaupun masih rem tangannya pakai rem tarik, mereka masih mempertahankan karena eh, pasar mereka, pangsa pasarnya bukan hanya di perkotaan, tetapi di daerah-daerah pun ini masih tinggi. Ya, sehingga ada yang kebutuhan menarik, ada yang perbandingan, wah kalau pakai rem tangan yang tombol itu suka macet gitu ya, dan perbaikannya mahal. Mending masih pakai rem tarik, nah ini perbaikannya masih lebih murah. Nah ini menjadi sebuah kebutuhan menarik yang mana yang lain sudah mengeluarkan modernisasi gitu ya. Ini dari Toyota masih melakukan ya semi manual. Nah, studi kasus contohnya, ya ini kita di industri jasa ya, di mana teman-teman melakukan survei komprehensif untuk mengidentifikasi pain point utama pelanggan, kemudian membentuk tim lintas fungsi untuk menganalisis hasil dan mengembangkan solusinya, dan meredesain proses layanan pelanggan berdasarkan umpan balik, berdasarkan sales after service-nya. Kemudian mengimplementasikan sistem pengukuran real time untuk memantau kepuasan pelanggan dan membuat mekanisme umpan balik yang berkelanjutan untuk perbaikan terus-menerus. Ya. Nah, ini studi kasusnya dalam 12 bulan perusahaan mencapai peningkatan 30% dalam skor kepuasan pelanggan dan pengurangan 25% adanya keluhan. Dan ada penurunan 15% dalam kurun waktu gitu ya. Kasus ini menunjukkan ya bagaimana fokus pelanggan yang terintegrasi dengan quality management system dapat memberikan hasil bisnis yang nyata sehingga perusahaan ini bisa menaikkan produktivitas dengan menurunkan cost yang cukup signifikan. Nah, di dalam pemetaan dan pengelolaan proses bisnis, nah ini yang perlu teman-teman ketahui ya bahwa dalam mapping atau pengelolaan proses bisnis ini yang paling penting ya, di mana uh, dalam konsep dasar pemetaan dan manajemen proses ini ya apa saja sih yang harus kita perbaiki ya, yang harus kita improvisasi gitu ya. Nah, ini penting kenapa? Ya, karena tadi ada lingkaran PDCA-nya, plan, do, check, action. Kita tidak akan puas dengan satu pekerjaan, kita tidak akan puas dengan satu proses, tapi selalu dicari celah-celah yang mana yang bisa lebih menaikkan produktivitasnya dengan menurunkan biaya yang sebesar-besarnya. Konsep dasar pemetaan proses, ya ini pahami urutan aktivitas atau flowchart prosesnya, kemudian identifikasi SIPOK, supplier input, process output, dan customer-nya, kenali peran dan tanggung jawab, tupoksinya, ya mungkin saat ini teman-teman merasakan gitu ya, satu orang bisa mengerjakan 5 sampai dengan 10 pekerjaan. Satu orang bisa mengerjakan mungkin bahkan lebih dari 10 pekerjaan tanpa adanya peran dan tanggung jawab, tanpa adanya tupoksi. Nah, ini akan mengakibatkan
akan saling tuduh, ya, saling menyalahkan orang lain. Kemudian dengan konsep dasar pemetaan proses ini kita bisa menemukan area berpotensi untuk perbaikan. Di mana sih perbaikannya? Ya berdasarkan continuous improvement tadi, walaupun cuma 1% perbaiki. Sedikit demi sedikit, bertahap demi tahap, nanti lambat laun akan menghasilkan efisiensi yang besar. Nah, di dalam jenis-jenis peta proses, kita ketahui berdasarkan flowchart, kemudian diagram Swimland, kemudian VSM, Value Stream Mapping, kemudian dengan diagram SIPOC gitu ya. Nah, ini yang semuanya bisa digunakan ya untuk teman-teman di dunia usaha dan dunia industri, tergantung mana yang lebih mudah, mana yang lebih cocok, mana yang lebih sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Nah, langkah dalam pemetaan proses ya kita bisa mengidentifikasi prosesnya, tentukan proses yang akan dipetakan termasuk titik awal dan akhir yang jelas, kemudian kumpulkan informasi, wawancarai orang-orang yang terlibat dalam proses, dan kumpulkan dokumentasi yang relevan sesuai yang ada di lapangan. Jangan mengada-ngada, jangan mencari data dummy. Kemudian identifikasi langkahnya, ya daftarkan semua aktivitas yang terjadi dalam proses dalam urutan yang benar, kemudian gambar peta prosesnya, kemudian validasi petanya, dan analisis perbaikannya. Sehingga di dalam langkah pemetaan proses ini jangan lupa tulis berdasarkan operasional prosedur atau SOP atau instruksi kerja. Nah, di dalam pemetaan proses ini adalah aktivitas iteratif seiring dengan perubahan proses ya di mana peta harus diperbarui untuk mencerminkan realitas saat ini. Ya, siapa tahu nanti saat ini mungkin satu menit misalkan ada perakitannya assembling 10 piece ya, mungkin semakin lama nanti akan naik jadi 11, 12, 13 sampai dengan 20 piece sehingga produktivitasnya naik, cost-nya menurun. Nah, di dalam manajemen proses bisnis ya kita gunakan dengan BPM gitu ya, yaitu Business Process Management. Ini adalah pendekatan sistematis untuk membuat proses organisasi yang lebih efektif dan efisien dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Ya, apalagi saat ini perubahannya sangat cepat, dinamis. Nah, dengan Business Process Management ini kita bisa melanjutkan gitu ya adanya perubahan yang cepat itu dengan desain yang diinginkan atau kansa engineering, kemudian dengan pemodelan, membuat model proses yang mensimulasikan kinerja, kemudian dengan eksekusi yang mengimplementasikan proses dalam operasi, dan pantau, cek, lacak kinerja proses terhadap KPI-nya, kemudian optimasi, analisis data kinerjanya. Kalau misalkan belum optimal, optimalkan. Kalau misalkan 1 menit baru 10 piece, ya mungkin bisa jadi 1 menit 20 piece atau 15 piece. Ya, optimalkan proses kerjanya. Nah, kemudian alat untuk perbaikan proses bisnis, ya ini bisa menggunakan analisis akar masalah atau yang disebut dengan 5W. 5 why, kenapa, gitu ya. Kemudian dengan menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan, yaitu 5M, man, method, mesin, material, money, atau mau ditambah lagi 2 jadi 7M, marketing sama minutes. Kemudian dengan menggunakan analisis Pareto, dengan mengidentifikasi penyebab yang bertanggung jawab atas sebagian besar masalah. Kemudian bisa dengan Lean dan Six Sigma, ya, di mana kita bisa menggunakan pengurangan pemborosan atau menghilangkan waste, yaitu dengan value stream mapping, dengan mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Kemudian dengan 5S, ya ini kita bisa mengorganisir tempat kerja, yaitu sort, set in order, sign, dan standardize, dan sustain. Kemudian dengan the make, ya ini ada pendekatan dengan define, measure, analyze, improve, dan control. Nah, di mana penggunaan alat-alat ini secara efektif ya memerlukan pelatihan. Ingat, pelatihan yang memadai dan komitmen dari manajemen untuk mengimplementasikan perubahan yang diidentifikasi. Ya, di mana ketika kita bisa mengidentifikasi masalah, kita cari penyebab akar masalahnya, kemudian kita cari solusinya. Bukan mencari siapa yang salah,
bukan mencari kambing hitamnya, bukan mencari sikut kanan, sikut kiri, tetapi kita cari solusinya dengan alat perbaikan bisnis proses. Kemudian dengan indikator kinerja utama atau dengan KPI, nah ini biasanya KPI ini di akhir tahun ya minimal pimpinan, supervisor, asmen, manajer, bahkan sampai dengan manajemen. Ini banyak perusahaan yang tidak memfeedbackkan, tidak memberikan umpan balik hasil KPI-nya kepada karyawannya, sehingga nilai-nilai KPI ini karyawan bingung ini kelemahan saya ada di mana. Ya, sehingga mereka tidak memberikan improvisasi, tidak memberikan improvement, tidak memberikan continuous improvement. Ya, dari bagian KPI ini ya dia di dalam quality management system ini diimplementasikan yaitu difeedbackkan atau diberikan nilai ya, nilai yang sudah diberikan atau dihitung oleh manajemen ini harus dikembalikan kepada karyawannya. Sehingga karyawan mengetahui mana kekurangannya, mana kelebihannya. Istilahnya introspeksi diri. Jadi dengan KPI kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan operatornya, letak kelemahan bawahannya. Nah, kenapa sih harus di KPI-kan? Kenapa sih harus dihitung? Kenapa sih harus dinilai? Ya, kita bisa dengan KPI ini bisa mengukur seberapa efektif sih sistem manajemen yang sudah kita kelola, sistem manajemen mutu. Kemudian kita bisa mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Kemudian kita bisa memantau tren kinerja dari waktu ke waktu. Kita bisa menilai sebuah keputusan berdasarkan data ya untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Ya, dengan KPI yang efektif ini harus SMART yaitu spesifik, kemudian terukur atau measurable, kemudian achievable, dapat dipercaya, relevan, dan time bound. Ya, jadi terikat waktu. Kalau misalkan tadi kita bicara 5M plus 2M, man, method, mesin, material, money, marketing plus minute. Nah, ini sesuai dengan SMART. Ya, mereka juga harus selaras dengan tujuan strategis organisasi perusahaan dan memberikan wawasan yang bermakna tentang kinerja sehingga ya perusahaan tiap tahun menaikkan gaji gitu ya walaupun tidak sesignifikan ya tapi cukuplah untuk menaikkan tingkat produktivitas, untuk menaikkan kinerja dengan menurunkan cost, dengan menurunkan biaya. Ya, walaupun saat ini untuk menaikkan kinerja dengan menambah pekerjaan, ini menjadi sebuah dilema di lapangan. Ya, mungkin teman-teman banyak yang, wah, keenakan perusahaan, wah, keenakan ingat. Setiap tahun di Indonesia ini kurang lebih ada 2 juta pengangguran baru. Yang mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi, belum lagi yang habis kontrak. Ya, sehingga bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas ya dengan uh, pengenalan KPI dengan quality management system. Nah, di dalam jenis-jenis KPI dalam manajemen mutu ya mulai dari kualitas produk, kualitas pelanggan, kemudian proses internal, kemudian biaya kualitas, ini bisa mencakup ya, berbagai aspek kinerja untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas quality management system. Sehingga kalau kita di bagian quality ini bukan bicara sebatas produk, bukan bicara sebatas kepuasan pelanggan, bukan bicara sebatas proses internal, bukan bicara sebatas biaya, cost, kualitas. Ya, di mana seorang quality management system ini dia membicarakan dari hulu sampai dengan hilir, yaitu terkait dengan misalkan ada barang incoming, barang dari supplier datang ya, kita cek, jangan sampai tidak dicek. Ya, ini juga menjaga kualitas. Ketika kita kelolosan di incoming, ya misalkan diproduksi di bagian assembling, ini juga harus dicek sebelum dan sesudah dikerjakan, diproses, itu semuanya harus dicek. Ya, siapa tahu di incoming kelolosan, kita kemudian di proses produksi kita cek, ternyata kelolosannya bisa kita hambat. Jadi jaringan manajemen mutu itu tidak hanya sebatas prosesnya saja, tetapi ketika barang dari supplier datang pun kita cek. Kemudian barang yang mau kita kirim ke customer pun dicek lagi. Jangan sampai kelolosan. Kalau sudah kelolosan, wah biayanya akan lebih besar. Kemudian dalam merancang KPI yang efektif, ya identifikasi dulu tujuan strategisnya, renstra-nya.
Kemudian tentukan faktor keberhasilan kritisnya. Ya, kemudian kembangkan KPI-nya, tetapkan targetnya, nggak usah tinggi-tinggi, minimal dari yang kecil dulu 1%, tiap bagian 1%, 1%. Ya kalau misalkan dikali 10 bulan, dikali 12 bulan sudah 12% gitu target KPI-nya. Nah, kemudian implementasikan sistem pengukurannya dan tinjau serta perbarui. Jadi plan do check action-nya selalu berputar ya 1 bulan 1%, 1 bulan 1%. Kenaikannya tidak terasa walaupun kecil. Dalam setahun sudah 12%. Tahun kedua 24%, tahun ketiga 36%. Jadi sudah ada rencana strategisnya dari identifikasi tujuan. Mungkin tahun ini kita 12%, tahun depan 2026 12%, 2027 12%, sudah 36% tuh selama 3 tahun. Nah ini kan tidak terasa, tapi kenaikannya akan selalu eh, banyak, akan selalu bertambah. Nah, kemudian untuk contoh KPI untuk berbagai departemen, ya ini contoh departemen produksi, KPI-nya first pass yield, ya deskripsinya persentase unit yang diproduksi tanpa cacat pada percobaan pertama, ini targetnya 98% ya, atau biasa di perusahaan itu zero defect gitu ya, walaupun aktualnya masih ada 1%, 2%, ya, lebih dari 2% biasanya dicaci maki ya. Ini dari mana sumbernya, penyebab masalahnya, apakah dari 5M, apakah dari mesinnya, materialnya, manusianya, atau yang lainnya gitu, atau metodenya salah gitu ya. Ini dicek gitu ya. Kemudian di departemen produksi dengan menggunakan OEE, ya ini untuk mengukur efisiensi peralatan produksi ya, terutama kalau memang sudah waktunya maintenance atau cleaning mesin, ya cleaning mesin jangan dinanti-nanti dulu, jangan ditunda-tunda dulu. Kemudian dengan layanan pelanggan first call resolution, ya ini persentase masalah pelanggan yang diselesaikan dalam kontak pertama. Ya, jadi semakin cepat ini pelanggan akan semakin puas. Jangan sampai ya Pak, nanti akan saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan ke bagian terkait. Nah ini akan jadi masalah, menjadi bottleneck, ya, menjadi banyak. Kemudian layanan pelanggan Net Promoter Score atau NPS-nya. Ini ukuran loyalitas dan kepuasan pelanggan. Ya, ini nggak usah tinggi-tinggi, ya, 50% saja sudah cukup gitu ya. Kemudian pengadaan mulai dari supplier, quality index-nya. Nah, ini tadi SIPOK gitu ya. Penilaian kualitas pemasok yang berdasarkan beberapa kriteria ini harus lebih dari 90%. Jadi barang datang dari supplier harus betul-betul dicek karena ini targetnya 90%, berarti ada 10% yang bisa kelolosan. Kemudian dari pengadaan on time delivery, nah ini terkait dengan simulasi pengiriman delivery. Kalau misalkan siang kena macet ya malam, kalau malam takut ngantuk ya pagi, kalau pagi takut macet juga ya silakan diatur waktunya, jangan sampai deliverynya menjadi telat. Kemudian R&D, desain quality index-nya, mulai dari ukuran kualitas, ya desain produk barangnya, ini selalu dilihat gitu ya berdasarkan uh, pengalaman konsumen, berdasarkan masukan-masukan dari pelanggan. Kemudian R&D dari time to market ya, di mana waktu dari konsep hingga peluncuran produk ya ini tidak lebih dari 12 tahun ya. Yang tadi saya bilang ada sebuah gadget elektronik gitu ya, mereka 6 bulan sekali itu pasti mengeluarkan produk baru maksimal 12 bulan. Jadi R&D-nya betul-betul fokus, betul-betul bekerja ya, sehingga dia tidak puas dengan produk yang saat ini. Jadi KPI ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan prioritas setiap departemen sehingga sambil tetap selaras dengan tujuan kualitas organisasi secara keseluruhan. Implementasi dan pemantauan KPI-nya di mana langkah untuk implementasi KPI ini adalah komunikasi. Ya, di dalam SKK ini, di dalam kompetensi kerja ini pasti yang pertama adalah komunikasi. Ya, jadi unit kompetensi, skema kompetensinya, kemudian kriteria unjuk kerjanya pasti komunikasi nomor satu. Karena biasanya banyak yang miskomunikasi. Kemudian memberikan pelatihan tentang cara mengumpulkan dan melaporkan data. Nah, ini terkait dengan komunikasi juga. Kembangkan dashboard atau sistem pelaporan yang mudah diakses, ya kalau perlu dengan digitalisasi. Kemudian integrasikan KPI ke dalam proses pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Kemudian tautkan KPI dengan sistem penghargaan dan pengakuan. Ya, sistemnya sudah terintegrasi
Ya, bisa menggunakan SAP, bisa menggunakan sistem informasi manajemen yang lainnya. Kemudian dari pemantauan dan peninjauan, ya praktik terbaik untuk pemantauan KPI yang efektif adalah tetapkan frekuensi peninjauan yang konsisten, baik harian, mingguan, atau bulanan, jangan cuma tahunan. Kemudian analisis tren dan polanya, bukan hanya angka terbaru. Kemudian identifikasi akar penyebab variasi kinerjanya, kembangkan rencana tindakan untuk mengatasi kesenjangan kerja atau kesenjangan kinerja. Kemudian tinjau dan perbarui KPI secara berkala untuk memastikan relevansi, sehingga KPI ini harus ada feedback, harus diberikan, harus diumpan balik. Ketika manajemen sudah menilai, ini berikan hasilnya kepada karyawannya. Jangan di-keep, jangan disimpan di meja, jangan simpan di laptop, jangan simpan di komputer, tapi berikan kepada karyawannya. Nah, di dalam pembuatan SOP, ini tadi saya di awal bilang, silakan di benchmark, silakan mencontek di dalam SKKNI atau JDI Kemenaker terkait dengan prosedur operasi yang standar atau standar operasi prosedur. Nah, di dalam SOP ini ya tujuannya adalah jangan kita membuat eh, pedoman. Jadi rumus SOP itu adalah kerjakan apa yang Anda catat dan catat apa yang Anda kerjakan. Jadi contoh misalkan di sini ada Padli gitu ya, Padli yang sudah bekerja. Ketika Padli mau merakit atau di bagian assembling atau di bagian maintenance ya sebelum bekerja Padli selalu baca SOP-nya. Baca dulu instruksi kerjanya. Apakah SOP saya dengan apa yang saya kerjakan sudah sesuai atau belum? Atau jangan-jangan saya baca SOP langkah demi langkah, tahap demi tahapnya, tapi di dalam pekerjaannya berbeda. Nah, ini harus diusulkan untuk di improvement, diperbaiki, dievaluasi SOP-nya. Nah, begitu juga ketika ada pekerjaannya Padli ini tidak sesuai, baca lagi nih, ini kok ini salah apa benar ya? Yang harusnya misalkan kalau di SOP tahapannya 1, 2, 3, 4, 5, ternyata di pekerjaannya 1, 2, 4, 5, balik lagi ke 3, baru ke 6. Nah, ini harus dievaluasi. Jangan sampai nanti ada kerja 2 kali. Jangan sampai nanti ada pekerjaan yang diulang-ulang. Pentingnya SOP, ya ini sebagai panduan langkah demi langkah untuk melakukan tugas. Nah, kemudian referensi untuk pelatihan karyawan baru, ya ketika nanti Fadli nggak masuk kerja bisa digantikan dengan hari gitu ya. Ini saya hari ini nggak perlu nanya-nanya lagi ke atasannya, ke teman-temannya, cukup dengan baca SOP hari sudah paham. Nah, kemudian alat untuk memastikan konsistensi dan kualitas, dokumentasi proses untuk tujuan audit dan kepatuhan. Nah, ini menjadi jelas, ringkas, dan mudah diikuti. Kemudian, mengapa ya, SOP itu penting ya. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan konsisten dan kualitas. Ya, kalau tadi kita bicara 5M, main, method, ini SOP masuk ke dalam metode. Ya, mengurangi variasi dalam proses, ya, ketika kita atau karyawan kita melanggar SOP, maka ada proses yang diabaikan, maka ada SOP yang dilewati. Nah, Pak, kemudian mohon maaf mengurangi Pak, mau nanya kesalahan. boleh nggak Pak? Oke, silakan Padli. Untuk perihal ini kan IKA dan SOP hampir sama ya, Ya, sama untuk standar. Nah itu kalau kan ada nih di bagian kemarin saya tuh pindah tempat bagian pilihan tersebut itu ya saya familiar untuk prosesnya. Tapi untuk IKA-nya sendiri dia belum ada. Nah untuk pembuatan IKA itu kita menjelaskannya secara jelas step by step atau hanya misalnya ada 3 proses nih, satu proses ini seperti ini aja, begini aja, apa kita penjelasannya secara gamblang gitu Pak, secara jelas, nah, apa ada perbedaan batasannya SOP ya? dengan instruksi kerja, SOP ini hanya gambaran umumnya saja. Nah, sedangkan instruksi kerja ini lebih kepada detail, detail pekerjaannya. Berarti lebih spesifik aja Pak kalau misalnya untuk Ya, pembuatan ikan terbaru. betul, lebih spesifik. Nah, nanti Padli silakan buka SKKNI ya terkait dengan bidang pekerjaannya apa. Di situ sudah dibuatkan skemanya, dibuatkan unit kompetensinya, dibuatkan kriteria unjuk kerjanya,
nanti tinggal dikopas, di copy paste dan dimodifikasi atau disebut dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. SKKNI ya Pak ya? SKKNI. Silakan buka di SKKNI. JDIA Kemenaker. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, jadi pentingnya SOP itu ya jangan sampai pekerjaan kita ini diulang-ulang. Jangan sampai pekerjaan kita ini selalu ada kesalahan. Ya, kalau memang selalu ada kesalahan, kita cek lagi apakah dari 5M metodenya yang salah, apakah manusianya yang salah, ya kita analisis gitu ya. Kita analisa dulu. Ya di mana nih? Apakah di salah SOP ya? Kalau SOP-nya salah ya kita perbaiki. Jangan SOP-nya salah ya kita diami gitu ya, tidak dirubah, tidak diganti. Ya sudah yang diganti pekerjaannya aja, proses pekerjaannya, tapi SOP-nya enggak. Harus sejalan. Ya. Sehingga di dalam mempertahankan pengaturan organisasi, kemudian memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, ini harus betul-betul diterapkan. Ya, jangan sampai nanti kalau di manufaktur, industri manufaktur gitu ya, kesalahan SOP paling barangnya reject. Terus kalau di industri jasa gimana? Kesalahan SOP, misalkan di industri kesehatan, rumah sakit, nyawa melayang. Ya, kalau kesalahan SOP, nyawanya melayang. Tapi kalau di industri manufaktur, kesalahan SOP, produknya gagal. Nah, ini pentingnya SOP. Ya. Komponen SOP yang efektif mulai dari judul dan identifikasi, tujuan dan ruang lingkup, definisi dan singkatan, peran dan tanggung jawab. Ini kalau kita lihat di judul SOP-nya, ini isinya. Ya tadi pertanyaan Padli ini Pak. Ya, SOP itu berisi dengan komponen-komponen ini. Ya, nanti dari SOP ini turunannya adalah instruksi kerja. Gitu. Nah, dari instruksi kerja inilah yang detail mulai tahapan 1, tahapan 2, sekecil apapun prosesnya ditulis, dicatat, dibuatkan instruksi kerjanya. Oke. Nah, format SOP silakan disesuaikan dengan ketentuan perusahaan masing-masing. Ya, pemerintah sudah membuatkan contoh yang baik gitu ya. Silakan mau ditambahkan melalui SKKNI, format langkah sederhana, format langkah hierarki, kemudian format flowchart, format gambar beranotasi, silakan bebas. Nah, ini yang paling banyak adalah yang paling gampang dengan menggunakan format gambar beranotasi karena setiap langkah, setiap pergerakan, setiap pekerjaan itu ditulis. Ya, kalau dengan menggunakan flowchart, oh mulai ngitung bla 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 sebenarnya itu cuma hanya gambar-gambar tapi lebih gampang dengan menggunakan anotasinya. Nah, di dalam proses pengembangan SOP, ya kita bisa identifikasi kebutuhannya, kemudian kumpulkan informasi, buat draft SOP, tinjau dan validasi, kemudian uji SOP apakah sudah betul, apa masih ada yang salah, finalisasi, setujui, ya misalkan ada pembuat, pengesah, kemudian validasinya siapa, biasanya minimal 3 orang yang tanda tangan. Kemudian implementasikan dan latih, dan tinjau serta perbarui, sudah sesuai belum dengan SKKNI. SOP kita gitu. Sudah sesuai belum instruksi kerjanya dengan SKKNI? Ya, jangan sampai nanti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, pasti yang ditanya SOP-nya mana. Coba Fadli sebutkan SOP-nya apa. Fadli mengucapkan kelewat aja satu, ditanya lagi 2 kali kelewat lagi, ditanya lagi yang ketiga kali kelewat lagi. Sudah, Fadli melanggar SOP karena SOP-nya harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Fadli jawabnya 1, 3, 4, 5, 6 balik ke 2. Atau pokoknya intinya tidak sesuai dengan SOP. Nah, maka siap-siap nanti para teman-teman yang di lapangan yang akan disalahkan karena melanggar SOP. Nah, di dalam integrasi SOP ke dalam Quality Management System, ini sebagai dokumentasi proses standar untuk memastikan bahwa konsep ya, konsep quality-nya ini sudah berjalan. Kemudian mendukung kepatuhan terhadap persyaratan ISO 9001, memfasilitasi pelatihan dan transfer pengetahuan dan menyediakan dasar untuk audit dan perbaikan berkelanjutan. Sehingga SOP ini harus terintegrasi ya dengan komponen quality management system.
termasuk kebijakan mutu, sasaran mutu, sistem dokumentasi. Ya, ini harus mencerminkan adanya pendekatan proses dan fokus pada pelanggan yang merupakan prinsip inti dari quality management system yang modern. Nah, untuk integrasi yang efektif, ya ini perusahaan harus memastikan bahwa SOP ini konsisten dengan kebijakan dan sasaran mutu, ya sehingga harus ada sistem ya yang mengelola dan mengontrol dokumen SOP. Nah, biasanya yang mengontrol siapa? Jangan sampai jadi saya ada cerita gitu ya, sebuah perusahaan kecil dengan karyawan yang cukup banyak gitu ya, kurang lebih ada 45 orang. Ini perusahaan jasa, itu SOP semuanya dikerjakan para teknisi, operator, oh ya, intinya karyawan bawah lah. Mereka tegas tuh menjalankan SOP, tapi nggak ada yang ngontrol. Yang ngontrol siapa? Atasannya. Atasannya nggak pernah ngontrol itu dokumen SOP, dijalani apa enggak. Makanya setiap hari selalu ada masalah. SOP jalanin, ternyata nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngecek, ya sudah gitu. Karyawan masa bawahannya saya sudah bekerja sesuai dengan SOP, kalau ditanya semua langkahnya betul, tetapi ketika ada masalah saling lempar tanggung jawab. Si A si B terus saja muter, akhirnya leadernya atau atasannya hanya memberikan ya si A si B semuanya salah, tapi nggak ada yang mengontrolnya. Kemudian SOP ditinjau dan diperbarui sebagai bagian dari siklus perbaikan yang berkelanjutan. Jadi SOP itu selalu ditinjau, dicek, dikontrol. Ya, tujuannya apa? Biar ada continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Jangan mengandalkan orang lapangan, jangan mengandalkan orang bawah. Ya, sebagai atasan, sebagai leader harus dikontrol, betul nggak nih? Ya, siklus perbaikannya misalkan seminggu sekali, kah, sebulan sekali, dicek, diuji, gitu. Nah, kemudian SOP ini harus patuh ya terhadap yang dipantau dan diukur. Ya, tadi ketika ada continuous improvement, ya kita cek lagi apakah sudah dipantau dan sudah diukur. Nah, alat dan teknik kualitas, ya ini kita masuk ke dalam alat-alat kualitasnya, mulai dari check sheet, control chart, analisis Pareto, dan lain sebagainya, atau dengan SPC, gitu, statistik proses kontrol, ya sekarang sudah banyak dengan menggunakan Excel, dengan menggunakan spreadsheet, yang sudah ada AI-nya, itu bisa langsung menilai analisanya, menilai datanya. Nah, tujuh alat pentul atau tujuh alat pengendalian kualitas mulai dari checklist, itu histogram, diagram Pareto, diagram sebab akibat, kemudian diagram scatter, flowchart, bahkan sampai dengan control chart, ini minimal 7. Pak, gimana kalau 8? Mau ditambahin apa? Silahkan kalau mau ditambahin dengan misalnya dengan Six Sigma tambah. Atau dengan tadi SPC, silakan mau ditambahin ya. Kadang ini Seven Tools ini dijadikan untuk bahan skripsi yang disebutnya Seven Tools, tapi alatnya cuma ada 5, alatnya cuma ada 4 ya. Yang dipakai cuma check sheet, histogram, Pareto, sama sebab akibat 4. Scatter diagramnya enggak, flowchartnya enggak ada, control chartnya enggak ada, tapi bilangnya Seven Tools. Nah, ini pastikan semuanya lengkap. Nah, untuk diagram Pareto prinsipnya 80-20 ya, di mana 80% ini berasal dari penyebab. Nah, kemudian yang 20% ini yang disebabkan oleh sejumlah kecil penyebab. Jadi ada uh, identifikasi dulu ya masalah atau kategori yang akan dianalisisnya, kemudian datanya dikumpulkan, kemudian masalahnya diurut dari yang paling kecil sampai yang terbesar, kemudian hitung persentasenya, kemudian buat grafik batang berdasarkan masalah di sumbu X dan sumbu Y, kemudian tambahkan garis kumulatif ya, untuk menunjukkan persentasenya, kemudian dari cara membuat diagram Pareto ini kita bisa memanfaatkan ya untuk membantu prioritas mana dulu yang mau diperbaiki, yang besar dulu atau yang kecil dulu. Ya, biasanya kan wah mana nih yang paling besar, yang paling banyak defeknya, yang paling banyak rejectnya, ya sudah yang besar dulu, yang kecil-kecil nanti belakangan.
Kemudian fokus ya kepada sumber daya masalah yang paling signifikan. Kemudian berikan cara visual ya untuk mengkomunikasikan masalah utama, kemudian ukur kemajuannya. Setelah diukur, baru ambil sebuah keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan siapa yang salah. Nah, dalam Fishbone, ya kita bisa ketahui dengan 5M, mau pakai 7M silakan, mau pakai 5M, mau pakai 4M juga silakan, tergantung perusahaannya masing-masing. Ya. Kalau mau pakai 4M, berarti money-nya hilang. Ya, karena nanti kalau misalkan money-nya dipakai, nanti ujungnya duit gede. Nah, ini kategori umumnya 5M1E, man, method, material, money, mesin, measurement, sama lingkungan. Kemudian langkah pembuatannya, ya identifikasi masalah, gambar tulang punggung dengan efek di kepala ikan, jadi tulang-tulang besarnya dulu. Kemudian identifikasi kategori yang utama dari main method dengan 5W, Y, 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 Y. Jadi ada tulang kecilnya 5, 5, 5, gitu ya, 5W. Kemudian untuk setiap penyebab, ya tanyakan yang mengapa tadi 5W dan analisis diagram untuk mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atau yang paling dijadikan dampaknya. Untuk kontrol cat dan SPC, nah ini usahakan buat BKA dan BKB, batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, dan tengahnya adalah batas kontrol, mana data yang paling mendekati ke batas kontrol atas atau batas kontrol bawah, nah itu yang paling diambil rata-rata permasalahannya. Kalau yang mendekati di batas kontrol atau nilai tengah, ini ya bisa jadi prioritas yang kedua, gitu ya. Kemudian dengan menggunakan SPC, ya statistik proses kontrol, ya pahami dulu prosesnya dengan menggunakan BK, BKB sama BK, kemudian kumpulkan datanya, buat kontrol chartnya, kemudian analisis polanya, kemudian ambil tindakan ya, untuk meningkatkan sebuah proses. Jadi kita menindak, ambil keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan siapa yang salah, bukan sikut kanan, sikut kiri. Nah, kemudian di dalam Six Sigma, the make yaitu the define, measure, analyze, dan improve, dan serta kontrol, ini mampu ya, menerapkan untuk the make, meningkatkan kualitas produk dan mengurangi biaya mutu. Nah, yang paling besar gitu ya, ini Six Sigma, ada white belt, yellow belt, green belt, sampai dengan black belt. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di dalam pengenalan Six Sigma ada yang namanya yang disebut dengan tingkat Sigma dan DPMO. Jadi prinsip kunci Six Sigma adalah fokus pada pelanggan, ya, ambil keputusan berdasarkan data, perbaiki proses, kemudian terlibat seluruhnya, terlibat proaktif, kolaborasi tanpa batas, ya kalau bisa super tim, bukan super me gitu ya. Jadi dari hulu sampai dengan hilir berkolaborasi, dorong untuk kesempurnaan. Ya, sebagian besar perusahaan beroperasi pada tingkat 3 sampai dengan 4 sigma. Yang berarti mereka menghasilkan antara 6,210 dan 66,807 cacat per 1 juta peluang. Jadi kalau misalkan dibilang zero defect, pasti masih ada cacat. Ya, walaupun nilainya sangat kecil. Nah, di dalam metodologi DMAIC, ya, ini di mana define ini mendefinisikan masalah ruang lingkup, proyek tujuan dan persyaratan pelanggan dengan mengembangkan proyek charter dan mengidentifikasi pemangku kepentingan. Kemudian dari M-nya mengukur ya, kinerja proses saat ini dengan mengumpulkan data dasar dan mengidentifikasi metrik kunci dan menilai sistem pengukuran. Kemudian A-nya yaitu menganalisa data untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dan peluang untuk perbaikan. Kemudian I-nya yaitu improve, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi untuk mengatasi akar penyebabnya. Kemudian yang C, kontrol, ini memastikan bahwa perbaikan dipertahankan dari waktu ke waktu dan dikembangkan secara sistem dari pemantauan dan rencana respons. Jadi The Mac ini menyediakan pendekatan sistematis berbasis data. Untuk pemecahan masalah dan perbaikan proses, ini pastikan bahwa solusi mengatasi akar penyebab masalah dan menghasilkan hasil yang berkelanjutan atau continuous improvement. Di mana fase define dalam The Mac, ini yang pertama adalah mengklarifikasi masalah yang akan diselesaikan, kemudian tentukan ruang lingkup proyek,
identifikasi persyaratan pelanggannya, kemudian tetapkan tujuan dan sasaran proyek, kemudian dapatkan dukungan dari manajemen dan pemangku kepentingan. Ingat, semua ini 1, 2, 3, 4 tanpa adanya dukungan dari manajemen puncak, semuanya akan sia-sia. Semuanya akan diabaikan. Kemudian alatan tekniknya ini bisa menggunakan project charter, SIPOC diagram, kemudian voice of customer, atau menggunakan critical to quality, serta stakeholder analysis. Ya, hasil utama dari fase define adalah project charter yang jelas dan komprehensif, yang berfungsi sebagai kontrak antara tim project dan sponsor, serta memberikan arah untuk fase-fase berikutnya. Kemudian fase measure dan analyze dalam the make atau MA. Fase measure ini mengumpulkan data dasar tentang proses saat ini dan mengembangkan sistem pengukuran yang dapat diandalkan. Ya, mulai mengembangkan rencana pengumpulan data, mengidentifikasi metode kinerja kunci, melakukan analisis sistem pengukuran (MSA), kemudian mengumpulkan data dasar, kemudian menilai kemampuan proses saat ini. Kemudian alat yang biasa digunakan ya flowchart, PSM, kemudian data collection plan, menggunakan GGN-RNR gitu, repeatability dan reproduksi. Kemudian proses capability-nya, analisisnya, kemudian Pareto chart, histogram, atau dengan menggunakan Ranchart. Kemudian di fase analisisnya, ini untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dan memvalidasi hubungan sebab akibat aktivitas kuncinya, menganalisis data yang dikumpulkan, kemudian mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja saat ini dan targetnya, dan mengembangkan serta menguji hipotesis, kemudian mengidentifikasi akar penyebab masalah, dan mengkuantifikasi peluang perbaikan. Kemudian dengan menggunakan alat yang umum digunakan, bisa menggunakan 5W, Y analysis, bisa menggunakan Ishikawa atau Fishbone diagram, bisa menggunakan failure mode and effect analysis atau FMEA, bisa menggunakan dengan hipotesis testing, bisa menggunakan regresi analisis ANOVA, bisa menggunakan RCA atau root cause analysis. Nah, di dalam fase improve dan kontrol dalam the make, untuk mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi untuk mengatasi akar penyebab masalah, ini bisa menggunakan kunci dari brainstorming sebagai solusi potensial, kemudian evaluasi dan memprioritaskan solusi, mengembangkan rencana implementasi, melakukan pilot test atau simulasi, kemudian mengimplementasi solusi yang dipilihnya, kemudian ukur hasil dan manfaatnya, kemudian alat-alat yang biasa digunakan, ini dengan brainstorming dan nominal group teknik, kemudian dengan menggunakan SSM, Solution Selection Metric, atau dengan design of experiment atau DOE. Nah, ini semua bisa menggunakan aplikasi, atau dengan menggunakan Pokayoke, dengan menggunakan implementation plan, cost benefit analysis atau CBA atau ABC, analisis benefit cost. Kemudian dengan fase kontrolnya ini memastikan ya, bahwa perbaikan dipertahankan dari waktu ke waktu dan mencegah kembalinya masalah. Jadi continuous improvement. Nah, dengan aktivitas kuncinya, rencana kontrolnya dikembangkan, kemudian perbaiki standar prosesnya, SOP-nya, kemudian pantau sistem implementasinya, kemudian personalnya dilatih, lead bank dilatih dan dikembangkan, kemudian jangan lupa didokumentasikan, dan tutup proyek dan rayakan keberhasilan sehingga perbaikan berkelanjutan akan berjalan. Kemudian alat umum yang digunakan dengan menggunakan control plan dengan SPC, SOP, atau visual management atau training material, serta proses audit. Nah, dari the make ini, dari proses the make ini, sehingga continuous improvement selalu berjalan, tidak ada masalah yang diulang, tidak ada kejadian masalah yang diulang-ulang. Jadi ketika ada masalah, ke depannya masalah tersebut tidak akan terjadi lagi. Nah, peran dan Pak, struktur mohon maaf tim. Pak. Ya, silakan Fadli. Tadi mau nanya yang perihal solution selection metric itu Pak. Itu biasanya SSM. digunakan, ya Pak. Biasanya digunakan untuk perihal masalah seperti apa Pak ya? Maksudnya untuk penampilan alatnya itu. Saya Nah, baru dengar dari ini kayaknya. Oh ini. jadi solution selection metric ini kita mapping, memetakan
memetakan Mbak. misalkan ada masalah, misalkan adanya keluhan, keluhan pelayanan, keluhan Ya. terkait dengan produk, ini dipetakan dulu, dipisah-pisah, diseleksi. Bahasa Indonesia itu seleksi. Oh, Jadi dari beberapa komponen misalnya gitu, Pak. ya diseleksi dulu Hmm. nih. Jadi jangan jangan disatuin. Misalkan ada produk yang bermasalah, semuanya disatuin. Kalau dipisah-pisah paling jadinya cuma satu 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 gitu. Kayak sekian banyak eh, Ya. produk yang bermasalah. Nah, ini yang paling besar yang kita pisahin, yang mau kita selesaikan gitu. Oke, Fadli Jadi jelas? lebih diutamakan, Pak, ya. Lebih Ya, diutamakan yang besarnya terlebih dahulu ya. betul. Seleksi Kalau gitu. kalau yang kecil-kecil kan ya istilah kasarnya ya masih di bawah target, Pak. Standar Gitu. ya. Gitu. Ya, Oh oke. ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Nah, peran dan struktur tim Six Sigma, ya ini mulai dari eksekutif leadership. Nah, ini tadi harus semua karyawan berkecimpung, semua karyawan terlibat. Jangan tidak ada yang tidak terlibat, semuanya terlibat. Mulai dari eksekutif leader, champion, master black belt, green belt, team member, semuanya berkecimpung. Nah, sehingga ini bisa semuanya berkolaborasi menjadi super tim. Ini contoh studi kasus implementasi Six Sigma, latar belakangnya sebuah perusahaan manufaktur elektronik mengalami tingkat cacat tinggi, yaitu 8%, dalam proses perakitan produk yang menyebabkan biaya pengerjaan ulang atau rework yang signifikan dan ketidakpuasan pelanggan. Mereka memutuskan untuk menerapkan metode Six Sigma untuk mengatasi masalah ini, yaitu implementasi di Mac-nya, mulai dari define, tim ini mendefinisikan masalah sebagai tingkat cacat yang tinggi dalam proses perakitan dan menetapkan tujuan untuk mengurangi tingkat cacat dari 8% menjadi kurang dari 2% atau 1% lebih dalam 6 bulan. Wah, targetnya cukup tinggi. Kemudian M-nya, measure, tim mengumpulkan data tentang jenis cacat dan frekuensinya. Mereka mengidentifikasi bahwa 70% cacat terkait dengan 3 jenis masalah. Yang pertama, solder yang buruk, kemudian komponen yang salah, dan kerusakan selama penanganan. Kemudian A-nya analisis akar penyebab, ya ini dengan mengungkapkan bahwa solder yang buruk disebabkan oleh variasi suhu. Kemudian komponen yang salah disebabkan oleh pelabelan yang tidak jelas. Dan kerusakan selama penanganan disebabkan oleh prosedur yang tidak memadai. Kemudian dari I-nya improve, tim mengimplementasikan beberapa solusi termasuk kontrol suhu yang lebih baik untuk proses solder, kemudian sistem pelabelan baru dengan kode warna, dan prosedur penanganan yang direvisi dengan pelatihan untuk semua operator. Kemudian dari kontrol, mereka mengembangkan rencana kontrol dengan pemantauan harian, tingkat cacat, kemudian audit proses mingguan, dan pelatihan berkelanjutan untuk operator baru. Jadi kalau misalkan perusahaan banyak outsourcing ya, perjanjian kerja waktu tertentu gitu ya, ini akan bermasalah nih kepada kualitas. Ya, jadi sebelum operator baru itu bekerja, biasanya mereka harus memahami SOP. Kemudian hasilnya, ya selama 6 bulan tingkat cacat berkurang dari 8% menjadi 1,5%, menghasilkan penghematan biaya tahunan sebesar 1,2 juta dolar dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang secara signifikan. Ini contoh, Pak, contohnya simpel ya, tapi praktek di lapangan sulit. Ya, tinggal dijalani semua mulai dari atas sampai dengan bawah ikut mereka cimpung, ikut andil jadi super tim. Ya, bukan menjadi ya one man show gitu. Tapi jadikan menjadi super tim. Nah, ini terkait dengan ISO di materi tentang 9001, entah itu yang 2015 ya. Ini kita pakai ISO standar dulu. Kemudian standar ISO 9001 ini ya bagaimana mahasiswa ya bisa memahami sistem manajemen mutu yang diakui secara global. Ya, mungkin semua perusahaan pasti ini permintaan buyer, permintaan konsumen, permintaan pembeli konsumen gitu ya. Jadi kalau nggak ISO mereka meragukan nih gitu ya standar kualitasnya. Nah, di dalam dokumentasi quality management system di dalam ISO ini ada 10 klausul
Nah, ini lumayan cukup banyak gitu ya. Sekarang sudah ada yang terintegrasi dengan 14.000 dan 45.000. Kemudian di dalam ISO ini diharapkan gitu ya, eh, mahasiswa mampu dalam mendokumentasikan sistem manajemen mutu dengan persyaratan internasional. Nah, untuk ISO 9001, ya kenapa sih kita harus ISO? Ya, selain sebagai syarat eh, ekspor atau syarat impor gitu ya, atau syarat konsumen mau beli kalau sudah ada label ISO-nya gitu ya, di mana standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh ISO ini eh, ditetapkan sebagai syarat ya, yang dapat digunakan oleh organisasi apapun atau perusahaan apapun, terlepas itu dari ukuran atau industri, mau industri jasa, industri manufaktur. Ya, ini fokus ISO kepada persyaratan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian menerapkan pendekatan proses, kemudian perbaikan yang berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis bukti, kemudian dengan fokus kepada manajemen hubungan atau supply chain. Nah, di dalam manfaat ISO 9001, di mana ada peningkatan kualitas produk dan layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, proses yang lebih efisien dan lebih efektif, kemudian pengurangan biaya dan pemborosan, keunggulan kompetitif ya di pasar, kemudian akses ke pasar atau konsumen baru ini menjadi luas, kemudian meningkatkan moral dan keterlibatan karyawan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi secara berkala ISO ini harus direvisi. Ya. Jadi kalau tadi saya bilang 2015, saat ini sudah yang 2025 sudah mulai keluar gitu ya, yang akan disosialisasikan. Ini pastikan relevansi dengan praktik bisnis modern yang saat ini. Jadi kalau 2015 belum satu orang 10 pekerjaan, nah di ISO 2025 mungkin satu orang bisa mengerjakan 10 sampai dengan 20 pekerjaan ya, dengan meningkatkan pemikiran berbasis risiko, kepemimpinan, dan konteks organisasi. Struktur ISO 9001-2015 mulai dari klausul yang pertama ruang lingkup yang terkait dengan aplikasinya untuk organisasi, kemudian referensi normatifnya untuk penerapan standarnya, kemudian istilah dan definisi. Ini menjelaskan terminologi yang digunakan dalam standar. Kemudian dari konteks organisasi di klausul 4, ini memahami organisasi dan konteksnya berdasarkan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan untuk menentukan ruang lingkup quality management system dan prosesnya. Kemudian klausul yang kelima berdasarkan kepemimpinan, adanya kebijakan mutu, peran tanggung jawab, dan wewenang organisasi. Kemudian yang keenam, adanya perencanaan, ya, baik jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Tindakan untuk menangani risiko dan peluang, sasaran mutu, dan perencanaan untuk mencapainya, atau perencanaan perubahan. Kemudian klausul yang ketujuh, ini berdasarkan adanya dukungan sumber daya, kemudian kompetensi, kesadaran, komunikasi, informasi yang terdokumentasi. Kemudian dari klausul yang kedelapan yaitu operasi, perencanaan dan pengendalian operasional, ya ini menjadi persyaratan produk dan layanan, serta desain dan pengembangannya, ya, dan untuk mengendalikan proses dan produk eksternal, produksi dan penyediaan layanan, pelepasan produk dan layanan. Ya, kemudian yang kesembilan, klausul 9, ini untuk mengevaluasi kinerja, pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi audit internal di dalam tinjauan manajemen. Kemudian yang ke-10, yaitu klausul yang ke-10, peningkatan ketidaksesuaian dan tindakan korektif, ini untuk meningkatkan berkelanjutan. Jadi kalau ada yang reject, rework, NG, ini sudah langsung dievaluasi. Jadi langsung ditindak. Tidak menunggu banyak dulu, tidak menunggu sampai ke konsumen, ini ada langsung adanya peningkatan continuous improvement. Persyaratan dokumentasi ISO 9001-2015 ini menggunakan istilah informasi terdokumentasi untuk merujuk pada semua jenis dokumen, mulai dari ukuran dan kompleksitas organisasi, kemudian kompleksitas proses dan interaksinya, kemudian kompetensi personelnya, persyaratan peraturan atau pelanggannya. Nah, ini secara eksplisit ya, ini memerlukan manual mutu atau prosedur terdokumentasi.
Nah, organisasi ini masih perlu mempertahankan informasi terdokumentasi untuk mendukung operasi proses, ya, untuk mempertahankan bukti hasil yang dicapai. Ya, ruang lingkupnya Quality Management System berdasarkan klausul 4.3, kemudian kebijakan mutu di klausul 52, kemudian sasaran mutunya di klausul 62, kemudian informasi yang diperlukan untuk memastikan operasi proses di klausul 44, kemudian bukti kesesuaian dengan persyaratan berbagai klausul 1 sampai dengan 10. Jadi lumayan dokumennya banyak gitu ya untuk ISO 9001. Nah, hierarki dokumentasi quality management system yang pertama adalah kebijakan mutu. Nah, kebijakan mutu tadi dari pimpinan pusat sampai dengan bawah, yang mereka menjadi super tim. Kemudian manual mutu, ini ada dokumen yang menjelaskan seperti SOP, instruksi kerja, dan sebagainya. Kemudian ada yang prosedur sistem, ya, ini dokumen yang menjelaskan proses utama dalam quality management system. Kemudian ada instruksi kerja, kemudian ada formulir dan rekaman, jadi ada laporan harian kerja, laporan mingguan, bulanan, ini sudah menjadi dokumentasi quality management system. Nah, untuk proses sertifikasi ISO, ada yang persiapan, kemudian implementasi, kemudian audit internal, tinjauan manajemen, pemilihan badan sertifikasi, ya, kemudian audit tahap 1, audit tahap 2, tindakan korektif, evaluasi, kalau misalkan masih ada kesalahan, kemudian menerima sertifikasi dari lembaga ISO, kemudian diaudit ya secara berkala entah setahun sekali atau 6 bulan sekali. Jadi setelah dapat ISO itu bukan bukan selama 3 tahun tidak ada audit, pasti akan ada audit 6 sampai dengan 12 bulan, tergantung lembaga sertifikasinya. Nah, implementasi di dalam sistem manajemen mutu ya ini bisa diambil gitu ya dalam langkah-langkah implementasi quality management system dan audit internalnya ini serta budaya kualitas. Nah, untuk merubah budaya ini yang paling susah, yang minimal 90 hari atau 3 bulan untuk merubah budaya kualitas. Ya, di mana eh, di dalam merubah budaya ini pasti banyak halangannya, banyak rintangannya. Terutama karyawan-karyawan yang sudah senior, karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja di sana, ketika ada perubahan budaya, mereka yang paling berdampak. Kemudian untuk langkah-langkah implementasi quality management system, nah ini ada yang komitmen manajemen, bentuk menjadi super team, kemudian cari gap analisisnya, kembangkan rencananya, latih dan kesadaran, ada pelatihan, dokumentasi, kemudian implementasi dari dokumentasi diimplementasikan apakah sudah sesuai dengan dokumentasinya, kemudian dipantau dan diukur, kemudian diaudit ya setelah tadi proses 3 bulan sudah merubah budaya, kemudian diaudit internal, ya kemudian ditinjau manajemennya untuk selanjutnya diajukan audit eksternal. Nah, jadi adanya CI, ada continuous improvement, perbaikan berkelanjutan, ini mengimplementasikan ya adanya korektif dan preventif untuk meningkatkan quality management system. Faktor keberhasilan di implementasi quality management system adalah kepemimpinan yang kuat. Ya, jadi kalau pemimpin yang memberikan contoh yang baik, maka ini menjadi ujung tombak. Ya, kemudian keterlibatan karyawan menjadi super team, ada pendekatan proses, ya, fokus pada proses dan interaksinya, kemudian adanya komunikasi yang efektif, pelatihan yang memadai, dan sumber daya yang cukup. Hambatannya, nah ini resistensi terhadap perubahan yang tadi saya bilang perubahan budaya 3 bulan atau 90 hari. Kemudian kurangnya sumber daya, fokus pada dokumentasi, kurangnya pemahaman, dan hilangnya momentum. Dengan strateginya, solusinya adalah komunikasi yang manfaat, yang libatkan seluruh karyawan, prioritasan aktivitas, tekankan perbaikan proses, bukan hanya dokumentasi, berikan pelatihan yang komprehensif, ya, gunakan contoh yang praktis, dan tetapkan tonggak pencapaian jangka pendek dan rayakan keberhasilannya. Jadi ada hambatan, ada solusinya. Nah, untuk audit internal di dalam quality management system, ini adalah sebuah proses sistematis independen, ya misalkan atasan kita jadi auditornya, atau supervisor, admin manajernya menjadi auditor untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi.
Kemudian tujuan dari audit internal ini memverifikasi ya apakah sudah sesuai dengan persyaratan quality management system. Kemudian nilai efektivitas quality management sistemnya dalam mencapai sasaran mutu. Identifikasi, jangan lupa peluang untuk perbaikan. Pastikan konsistensi dalam implementasinya. Kemudian di dalam proses audit internal, rencanakan audit, jangan sampai sudah direncanakan, ditunda-tunda. Kemudian persiapan audit, ya tinjau dokumen, checklist, kemudian laksanakan audit, kumpulkan bukti melalui wawancara, laporan, dan tindak lanjut untuk perbaikan. Nah, ini untuk kompetensi auditor, ya harus dilatih, ya auditor internal harus independen dari area yang diaudit, ya terlatih dalam teknik audit, objektif, etis, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nah, untuk budaya kualitas, nah ini karakteristik budaya kualitas yang kuat, fokus pada pelanggan di semua tingkatan, ya pemimpin yang memprioritaskan kualitas, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, ambil keputusan berdasarkan data bukan berdasarkan siapa yang salah, pendekatan sistematis terhadap manajemen dan komitmen terhadap perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian untuk membangun budaya kualitas, ya langkah-langkahnya pimpin dengan contoh, ya bukan dengan suruhan, bukan dengan tunjuk-tunjukkan, ya. Manajemen harus menunjukkan komitmen terhadap kualitasnya. Kemudian komunikasikan visi misinya, ya bagikan visi kualitas yang jelas dan menarik, latih dan edukasi. Berikan pelatihan kepada seluruh karyawan, jangan cuma atasannya saja, tapi usahakan seluruh karyawan dilatih. Kemudian berdayakan karyawan, ya berikan karyawan otoritas untuk mengambil sebuah keputusan, jangan menunggu atasan. Akui dan hargai, ya kalau misalkan dalam mengambil keputusan salah ya akui, ya kalau benar ya hargai. Kemudian integrasikan ke dalam sistem, ya selaraskan. Kemudian ukur dan pantau, tetapkan target untuk kemajuan budaya yang berkualitas. Dan CI-nya, perbaikan berkelanjutan, plan to check action, ya rencanakan peluang perbaikan, kemudian analisis situasi saat ini dan kembangkan, kemudian lakukan implementasi rencana pada skala kecil atau dalam lingkungan yang terkontrol, dan periksa analisis hasil untuk menentukan apakah perbaikan tercapai, kemudian tindak ya, standarisasi perbaikan jika berhasil, atau mulai siklus baru jika tidak berhasil. Pak, mohon maaf Pak, mau Ya, nanya dong Pak. silakan. Kalau seandainya ada kondisi eh, tidak normalan lah, atau ada gap di situ Pak. Hmm, yang tadi yang apa otoritas pengambilan keputusan terhadap karyawan Pak. Ya, Yang terkadang kita punya kondisi ada pandangan nih seperti ini tuh salah, terus kita memberikan saran dan beberapa potensi bahayanya yang dapat berakibat gitu. Nah, tapi kalau seandainya kondisi ya contoh kayak kemarin lah belum lama saya juga seperti kayak gini nih Pak, saya ngambil keputusan dan memberikan saran di grup, Pak bahwa begini-gini ada potensi bahaya seperti ini dan ini saran dari saya tindakannya ada dua saran. Nah, ternyata responnya itu dari itu kan perbaikannya tadinya dari pimpinan atas Kasubdep. Nah, sedangkan dari pihak leader sendiri pun dengan saya menyampaikan pendapat seperti itu, dia melihat memang ada potensi bahaya itu. Pihak leader mengakui lah, jadi mas support saya. Cuman di sisi lain pimpinan Kasubdep itu kurang menerima lah. Akhirnya saya sempat sama 2 minggu apa 3 minggu itu dipindah bagian karena mungkin dengan apa ya dengan improvementnya dia tapi tidak sesuai dengan lapangan. Nah saya mencoba menyampaikan pendapat gitu Pak. Nah itu kalau kondisi seperti itu bagaimana Pak? Karena kan di situ jadi kayak saya pribadi lebih kayaknya kedepannya kalau ada masalah atau apa lebih baik kayaknya bisa disampaikan lah karena jadi malah di kayak dibuang gitu Pak jadi dipindah bagian gitu. Itu oke. untuk menghadapi kondisi seperti itu bagaimana? Nah, makanya tadi Fadli, tahapan-tahapannya itu Fadli. Betul nggak nih Ya Pak. Fadli mengambil keputusan berdasarkan data? Nah, Ya, sebelum mengambil keputusan berdasarkan data, apakah data itu sudah dianalisa belum? Ya, kan tadi Fadli nanya SSM tuh. Ya, ya, kemudian kenapa sih harus kita analisa? Ya, kalau ya, Fadli nanti ngambil skripsi,
Kan sebelum dianalisa datanya diolah dulu. Iya, Pak. Nah, sebelum diolah datanya dikumpulkan. Apakah tahapan 3 tahap itu sudah dilakukan oleh Padli? Datanya dikumpulkan, datanya diolah, baru dianalisa, baru ambil keputusan. Nah, mungkin Padli ada langkah, entah itu analisanya belum dilaksanakan, entah datanya belum diolah, entah datanya belum dikumpulkan. Sehingga Padli merasa usul, Pak, ini ada solusi begini, seperti apa? Atau ternyata menurut atasan Padli ini salah. Nah, Iya. istilahnya Padli ngambil keputusan tidak berdasarkan data. Kalau untuk data sih Pak ya, kan saya mencantumkan foto dan video ya. Jadi Ya, itu lebih ke safety gitu. Itu saya hmm, rekam dan saya kirim juga fotonya. Terus saya jelaskan nih, Pak, ini yang aktualnya tuh, jadi penaruhan barang itu aktual maksimal 8 box. hmm, Nah, itu ada penambahan sebanyak 3 box. Jadi untuk ukuran 8 box itu kalau di rata-rata tinggian ya itu sekitar 165-an atau 160. Jadi kalau tambah 3 box lagi itu bisa sampai 170 ke atas, Pak. Sedangkan rata-rata karyawan di situ di bawah 170. Jadi saya sampaikan bahwa ketinggian barang ini tuh melebihi gitu, melebihi daripada operator giginya. ya, Terus saya nah, cantumkan juga ketika saya share di grup, ada leader juga mendukung menjelaskan bahwa emang ini ada suatu potensi bahaya. Cuman di atasannya lagi, mungkin karena itu idenya dia ya, jadi di seolah-olah apa ya ditolak karena setelah saya habis menyampaikan itu minggu depannya saya dipindahkan. nah Jadi itu, timbul malah perasaan saya, kalau ke depannya ada problem lagi jadi males ini ntar malah jadi nah berdampak seperti itu. itulah Padli. Untuk saya kasih Makanya, begitu gimana sih Pak? ya, Saya bingung itu lagi. makanya kan tadi tahapannya pimpinan ini dia memberikan contoh yang baik nggak? Kalau seperti ini kan tidak memberikan contoh yang baik. Sudah tahu standar Iya, penyimpanannya itu misalkan tingginya 160. Tapi ini masih iya, ditambahin sampai 120, 170 atau sampai dengan 2 meter gitu ya. Ini iya. kalau belum kejadian kecelakaan, terus saja begitu. Gitu. Nah, gimana caranya? Ya, Padli mengajukan usulan perbaikan SOP. Ya, prosedur Iya, dalam penyimpanan barang itu maksimal sekian. Lebih dari sekian, kita bisa mengidentifikasi bahaya. iya, Gitu. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang rugi bukan cuma karyawan, perusahaan juga mengalami kerugian. iya, Barangnya Pak. jadi rusak, Iya, karyawannya betul. celaka, gitu ya. Nah, ini harus tadi jangan, mohon maaf, Padli jangan langsung terbuka usul ide kepada atasan ketika meeting, tapi Padli bikin dulu nih analisanya, gitu. Misalkan contoh Iya, gini, Padli kan nanti sebentar lagi mau bikin skripsi. Ini iya, masalah Pak. masalah di tempat Iya, Pak Adi itu seperti ini. Tapi Pak Adi jangan iya, ujuk-ujuk langsung, Pak, saya usul kayak gini. Tapi Pak Adi harus ada iya, tahapan-tahapannya. Tadi datanya dikumpulkan dulu. Ini tinggi 170 ini dasarnya dari mana? SOP-nya mana? Instruksi kerjanya mana? Ada nggak? Oh, ternyata ada nih maksimal 160, catat. Datanya kumpulin gitu. Kemudian eh, datanya kita olah misalkan. Ini kalau misalkan lebih dari 170 ini melanggar aturan. Aturan yang mana? SOP. Ya, SOP-nya mana ini? Nah, nanti setelah diolah baru dianalisa. Ini kalau terjadi terus-menerus, suatu saat barang ini jatuh, ketimpa terhadap karyawannya, ini kualitas iya, produknya menjadi turun. Karena apa? Adanya kesalahan dalam penyimpanan. Ya kayak tadi di contoh iya, contoh studi kasus gitu ya. Karena adanya iya, penyalahan nih, adanya kerusakan akibat eh, penanganan. penanganan. Oh Ya, iya, ini yang harus Padli eh,
amati, tiru modifikasi di dalam membuat sebuah keputusan. Jadi jangan asal langsung blak gitu, jangan asal langsung ambil keputusan tanpa adanya data yang dianalisa, tanpa adanya data yang diolah, tanpa adanya data yang dikumpulkan. Gitu. Berarti emang harus kuat juga Pak ya untuk penyampaian Ya, datanya ya. Walaupun nah, apa ya secara fisik juga terlihat sebenarnya ada, cuman mungkin butuh data yang lengkap. ya, betul. Jadi kemungkinan atasannya Padli ini nggak suka nih. Padli asal Nah, asal ide aja, tapi tidak iya, berdasarkan dengan data. Walaupun datanya ada, tapi data Padli belum diolah, belum dianalisa. Jadi istilahnya kalau saat ini mahasiswa masih kuliah gitu ya, untuk ambil keputusan itu butuh 6 bulan. Nanti kalau sudah bekerja kayak Pak Adli, saat itu juga harus langsung diputuskan gitu loh. Nah, saat iya, saat pengambilan keputusan, datanya mana? Ya, sehingga ketika Pak Adli, mohon maaf, dirotasi, dimutasi, loh, saya iya, kuat ini Pak, argumentasi saya di mana salahnya? Nah, ketika Padli berargumentasi dengan atasi, istilahnya critical thinking gitu ya. Ini loh Pak, iya, ini sudah saya kumpulkan. Ini dari mulai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ini penanganan atau penyimpanan barang ini sudah melebihi batas berdasarkan SOP. Ini datanya. Mulai dari minggu sekian, tanggal sekian, bulan sekian, sampai saat ini sudah 1 tahun seperti itu. Terus dampaknya apa? Nah, setelah diolah-olah, ada nggak nih kerusakan produk? Ada nggak kecelakaan kerjanya? Ada nggak kualitasnya menurun, cost-nya nambah gitu ya? Ada nggak produktivitasnya turun? Ya kalau nggak ada, mohon maaf, pasti Padri disalahkan gitu. Tapi kalau misalkan Padri ngitung mulai dari produktivitasnya, ngitung cost-nya, biayanya, ngitung masalah kecelakaan kerjanya, ngitung masalah produksinya dan lain sebagainya, tempatnya lah. Wah ini kenapa ditumpuk jadi 170 sampai dengan 2 meter? Mungkin karena keterbatasan tempat. Gitu. Nah, kalau misalkan tempatnya memang masih luas, kenapa harus ditambahin tingginya? Ya. Nah, itu apakah akan berdampak kepada, mohon maaf, barang yang paling bawah? Ya kan? iya. Batasan maksimum. Coba Pak dicek itu barang yang paling bawah selalu reject apa enggak. Kalau selalu reject, nah ini loh Pak. Akibatnya ketika barang tumpukan atau penanganan produk yang salah, ini yang kasihan yang paling bawah. Beban terbanyak ya jadi. Iya, beban terbanyak yang paling bawah. Iya. Terima kasih Pak. Jadi Siap. kalau mungkin coba coba mengerti gitu atasan Ya, ini. Ya, bisa saya maksudnya apa yang saya sampaikan eh, mungkin kurang data atau kurang ini. ya, betul. Oke, oke. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya Pak, boleh? Yuk, silakan. Her. Oke, mungkin ini sih Pak, mungkin sedikit agak geser dari pembahasan kita, kan karena tadi Bapak bilang dari awal kita dibahas untuk bisnis juga. Jadi saya ada kepikiran juga nih Pak,